Daud lakukan ketika dia menghadapi masa sulit, tekanan yang begitu merintai. Dia yakin dan percaya bahwa Allah ada di pihaknya. Ayat yang ke-10b dan ayat yang ke-12 bilangnya begini, aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Ayat 12, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Di bagian terakhir bilang begini, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saya hari ini sedang belajar, apakah yang dapat dilakukan manusia itu kepada kami? Sekalipun ketika kami berdoa, lemparan batu itu datang. Bukan kami tidak melakukan yang baik. Terkadang orang lain menghakimi, kamu sih tidak bersosialisasi dengan tetangga, kamu sih tidak mau datang kepada tetangga. Kami datang, kami berkunjung, mereka baik kepada kami, di depan kami mereka oke kepada kami. Tetapi kami tidak tahu apa yang terjadi sampai hal itu terjadi. Kami lakukan apa yang jadi bagian kami. Kami mengasihi mereka, kami punya berkat, kami kasih ke mereka, kami doakan mereka, kami bukan tidak melakukan. Tetapi kalau mereka tidak mau terima, saya bilang, apakah yang dapat dilakukan manusia itu kepada kami? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Ketika kami menghadapi pergumulan, ketika Bapak Ibu Saudara menghadapi pergumulan, apa yang harus dilakukan? Yakin dan percaya bahwa Allah adalah sumber pertolongan. Amin. Tuhan adalah sumber pertolongan. Syaratnya adalah kita harus percaya Dia. Percaya dan yakin. Karena dibilang bahwa aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Ketika kita yakin dan kita percaya, full 100% pertolongannya terjadi. Seberapa yakin kita? Yakin dengan keraguan-keraguan, yakin dengan takut, atau yakin dengan ada embel-embelnya? Percaya dengan ada embel-embel. Saya percaya pasti Tuhan tolong. Tapi saya harus, firman Tuhan mau ajarkan bahwa kalau kamu percaya, percaya saja sama Tuhan. Tidak usah pakai tapi. Tidak usah pakai tapi. Bisa sulit. Tapi saya harus melakukan ini. Tapi kami harus melakukan ini. Ada tapinya. Betul ya? Tapi yang Daud lakukan adalah ketika dia percaya kepada Tuhan, tidak ada keraguan dan tidak ada ketakutan. Saya percaya dia percaya dengan 100%, sehingga dia tidak ada ketakutan ketika ada di sekeliling musuh. Betul? Kalau orang percaya kepada Tuhan dengan ragu, ketika dikepung banyak orang, pasti gemetar. Betul? Di awal tadi saya bilang 1 minggu yang lalu kami dikepung lebih dari 10 orang. Kejadiannya adalah waktu itu mau Paskah. Selama ini kami ibadah sewa di satu gedung. Daripada kami hanya untuk latihan saja, harus sewa gedung lagi. Teman-teman pemuda bawa alat musik ke rumah. Tidak keras, tidak pakai sound system, pelan saja kami pakai. Karena kami tahu itu pasti menjadi trouble. Tapi sebelum itu saya sudah bilang ke teman-teman pemuda, latihannya di lokasi saja. Tapi ternyata mereka telat baca WA saya. 3 lagu mereka sudah latihan. Tiba-tiba Bapak Gembala kami dipanggil di halaman. 1 orang, dari belakang sudah ada 8 orang. Langsung mengitari sendiri. Teman-teman yang ada di dalam dia langsung berani. Langsung. Saya duduk di dalam karena tidak ada pintu tempat kami, jadi saya bisa melihat situasi di luar. Ketika sudah menghadapi banyak orang, dipancing emosi, dipancing omongan, dipancing. Bapak Gembala kami sedikit tersulut.
Dia hanya bilang, masih ada jemaah, kami minta waktu sebentar, hargailah kamu, hargailah saya sedikit. Hanya itu aja waktu itu. Tunggu waktu selesai, ngomong baik-baik, jangan pakai nada tinggi. Pada intinya minta mereka mengerti, tidak usah pakai kekerasan, baik-baik saja. Tiba-tiba mereka marah, tidak terima dengan itu. Mereka 8 orang langsung maju ke depan, dia sudah memukul, saya lari keluar dengan beberapa jemaah yang mereka dipisah orang lain. Suami saya ajak masuk ke dalam. Saya bilang, 1,5 tahun yang lalu sebelum kita pindah, saya bilang, saya ada pergi doa puasa 3 hari di Lombok dengan beberapa ibu gembala GPDI. Waktu itu kami berkumpul untuk jemaah. Saya pikir ketika saya pergi ke sana, saya akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan untuk jemaah. Selesai doa, saya dapat 1 ayat. Waktu itu belum terjadi masalah di pelayanan kami. Ayat itu bunyinya hanya begini. Keluaran 14 ayat 14. Kamu berdiam diri dan aku yang akan berperan atas kamu. Saya waktu itu tidak tahu ayat itu untuk siapa. Saya bilang, ayat ini bukan untuk jemaah. Ayat ini untuk siapa? Tapi waktu itu kami belum sadar. Sampai hari itu saya bilang, firman Tuhan jelas bilang ke kita, berdiam diri dan Tuhan akan bertindak. Kalau kita melawan, nama Tuhan tidak diperlukan. Begitu ya. Akhirnya dia tenang, mereka masih terus, tapi suami saya sudah ketemu. Saya bilang, kita datang minta maaf aja. Kita salah, kita benar, pokoknya datang minta maaf. Datang minta maaf. Mereka masih nada tinggi, tapi kami tetap bilang minta maaf. Kalau kami salah, kami minta maaf. Kami minta maaf. Pokoknya pada intinya kami hanya bilang kami minta maaf. Akhirnya mereka berdasar diri, mereka pergi. Kami tidak berpanjang kasus itu. Kami waktu itu beberapa pengurus telepon polisi, desa, dan mau minta mediasi ke mereka. Saya bilang, berdiam diri, Tuhan pasti bertindak. Kenapa saya berani bilang begitu? Saya bilang, pasti ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Selang dari waktu itu, istri dari bapak yang menganiaya kami, yang mengintimidasi kami, kena stroke. Mereka belum sadar, mereka tambah beringas. Saya bilang, kalau sampai mereka masih begini terus, kita hanya bisa berdoa. Kita tidak bisa melakukan apa. Jadi sampai hari ini, kami masih percaya firman Tuhan. Ketika kami percaya, Tuhan pasti. Ketika kami percaya sama Tuhan, ketika kami yakin sama Tuhan, kami tidak perlu takut kepada siapa. Kami bukan takut kepada manusia, tetapi kami mau dengar apa yang Tuhan mau. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang mau kita pelajari pada siang hari ini adalah kita bersama-sama lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ketika menghadapi pergumulan yang berat, situasi yang berat, bukan berarti kita menyerah dengan keadaan, tidak, tetapi minta Tuhan yang bekerja. Izinkan Tuhan bekerja dalam hidup. Izinkan Tuhan yang memproses kita. Ketika Tuhan yang memproses kita, hasilnya baik. Amin. Daripada kita memproses diri kita sendiri, panjang, lama, sulit. Tetapi kalau Tuhan yang ada bersama dengan kita, semuanya pasti akan baik. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan. Saya tidak tahu apa yang menjadi doa. Tetapi percayalah, yakinlah kepada Tuhan bahwa ketika Tuhan ada di pihakmu, manusia tidak akan bisa mengalahkan selama kita hidup benar. Ya, amin untuk firman Tuhan pada